سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seharusnya tadi jam 6 pagi, maafkan saya kurang sehat. Sekarang kita melanjutkan halaman 23. Di sini beliau menjelaskan yaitu muddatul haid, masa waktu haid. Waktu haid itu dibagi menjadi 3. Pertama, ada al-muddatud dunya, waktu yang paling sedikit, yaitu 24 jam. Dihitung sama fatrah-fatrahnya. Kemarin kita di pengajian pertama di akhir sudah menjelaskan apa itu tentang fatrah. Yang kedua, al-muddatul quswa, yaitu masa haid yang paling lama. Yang ketiga adalah muddatun ghalibah, masa haid yang ghalib. Muddatun quswa, haid yang paling lama itu 15 hari 15 malam. Adapun keluar darahnya bisa tidak berhenti selama 15 hari 15 malam dan bisa terpisah-pisah. Misalkan setiap harinya dapat 2 jam kali 15 menjadi 30 jam, berarti sudah lewat dari 24 jam, maka darah tersebut dihitung darah haid. Dan ini yang perlu digarisbawahi, bahwa ketika wanita haid 2 jam sehari, misalkan di waktu Isya atau di waktu zuhur, yang zuhur itu lebih dari 2 jam waktunya, maka kemungkinan besar wanita tersebut tidak meninggalkan sholat sama sekali selama 15 hari 15 malam. Ini penting karena banyak disalahpahami. Kita lihat al-muddatud dunya aqallu muddatil haid hiya yaumun wa lailatun ay qadru arba'in wa ishrina sa'atan. Maksudnya sehari semalam itu adalah ukuran 24 jam. Wa dhabituhu, dhabitnya keluar darah haid itu adalah an yadhharud damu ala zahiril farj. Si darah ini ada di zahirnya farji, bihaitsu law udkhilatil qutnatu fi farjiha kharajat mulawwasatan. Apabila dimasukkan qutnah, kapas pada farjinya, maka keluar kotor. Walaupun tidak kerasa keluar, tapi ketika dimasukkan qutnah, yaitu kapas pada farji tersebut kotor, maka itu dibilang haid. Wahadal aqallahu suratani, aqallul haid yang ini ada 2 surah, 2 rupa. Pertama, antara dama muttasilan miqdaru arba'ina wa ishrina sa'atan. Wanita melihat darah 24 jam itu muttasil, ittisal, nyambung, 1 sampai 24 ini tidak putus. Yang kedua, antara dama mufarraqan, melihat darahnya wanita itu yang kedua mufarraqan, terpisah-pisah. 1 jam bersih, 1 jam keluar darah. Tetapi walakin majmu'us sa'at arba'un wa ishruna sa'atan fi dhimni 15 yauman. Tetapi kumpulan haid itu ada 24 jam apabila digabung di dalam aqallu tuhri, yaitu 15 hari 15 malam.
Nah, maka fayu'addu kulluhu haidun kama sayati. Maka darah-darah tersebut gabungannya itu dihukumin darah haid. Sekarang al-muddatul ghalibah wa hiya ghalibu muddatil haid inda nisa 6 ayyamin aw 7 ayyam. Ketika ghalibnya haid bagi perempuan itu 6 hari atau 7 hari, maka begitupun suciannya berarti ghalib 23 hari atau 24 hari ketika bulannya 30 hari. Wa dalil ala hadhihi taqadir huwa istiqra'ul Imam Syafi'i ayat tatabul hawadits wal wujud wa qad wajada waqa'i asbataha. Dalil ini ghalib-ghalibnya haid, paling banyak haid adalah penelitian dari Imam Syafi'i dan menemukan seperti itu dan menetapkan Imam Syafi'i kepada hasil penemuannya itu. Nah, kita tahulah pasti ini istiqra'nya nakis. Fa idza arafta ma taqaddam, apabila kamu tahu tadi yang sudah dijelaskan, fa idza ra'atil mar'atu daman aqalla min hadhil muddah fa innahu yu'addu dama fasadin wastihadatin. Apabila seseorang melihat darah di waktu yang mungkin haid, terus kurang dari 24 jam, maka darah tersebut bukan darah haid, karena darah haid itu paling tidak 24 jam, maka darah tersebut disebut darah fasad atau darah istihadah. Itu di waktu yang mungkin haid. Nah, seperti kalau kemarin sudah dijelaskan kalau orang yang 9 tahun berarti kurang 16 hari. Ya. Kalau masih banyak kurang dari 16 hari. Kalau lebih dari 16 hari ke 9 tahun itu, maka darahnya itu tidak mungkin dia darah haid. Sehingga kalau keluar walaupun lebih dari 24 jam, maka darah itu darah istihadah. Kita lanjut. Wa idza ra'atil mar'atu dama ba'da muddati aktsaril haid ay aktsara min 15 yawman bilayaliha utibirat hadhil mar'atu mustahadatan ikhtalata tuhruha bil haid. Apabila, ini penting sekali lagi saya jelaskan, apabila wanita keluar darah dari tanggal 1, ketika saya mengatakan tanggal 1, ini maksudnya tanggal yang biasa pertama wanita itu mendapatkan haid, dia punya tanggal sendiri dalam haid. Apabila keluar darah dari tanggal 1, gak mesti tanggal 1 ya, sampai 15 hari lebih tidak putus darah itu sama sekali. Ya kalau kita iftirodkan, kira-kirakan walaupun 1 detik, maka wanita tersebut disebutnya dalam masalah fikih itu wanita mustahadah fil haid. Wanita yang kena darah istihadah di dalam waktu haid. Cara menghukuminya nanti di paling akhir dijelaskan, harus dikembalikan kepada salah satu 7 masalah yang nanti kita akan datang. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, ada yang disebutnya wanita itu imra'atun 'alaiha baqiyatut tuhrin. Apa? Imra'atun 'alaiha baqiyatut tuhrin. Kalau ini lebih dari 15 hari tapi kepisah. Kepisahnya mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari boleh. Contoh, misalkan. Contoh sekali lagi. Wanita keluar darah 7 hari 7 malam atau 6 hari 6 malam. Oke? Ya. Begitu keluar darah 7 hari 7 malam, terus bersih tidak keluar darah selama 9 hari atau 10 hari lah. Berarti tanggal berapa? 27. Sudah 10 hari, ke-11-nya keluar lagi darah. Keluar lagi darah selama 10 hari. Selama 10 hari tidak berhenti keluar darah. Bagaimana ini darahnya? Apakah yang tanggal 11 itu darah haid? Apa darah istihadah? Kita katakan tidak mungkin disebut darah haid. Kenapa?
karena suciannya baru 9 hari. Sedangkan paling sedikit sucian itu adalah 15 hari. Terus caranya gimana? Caranya kata ulama, sempurnakan sucian tersebut dengan darah yang keluar kedua. Tadi kan 10 hari yang kedua. Betul? Ini sucian baru 10 hari, maka ambil 5. Genapkan supaya menjadi 15 hari sucian tersebut. Oke? Oh, berarti yang 5 dari 11 sampai tanggal 15 itu darahnya darah istihadah. Karena tidak mungkin darah haid keluar. Karena sucian itu belum menyampai akalnya, belum menyampai paling sedikitnya. Terus dari tanggal 15 ke sana yang 5 hari lagi itu adalah haidun, jadi haid yang baru. Nah, seperti ini disebutnya adalah imra'atun 'alaiha baqiyatut tuhrin. Ini contoh saja. Jadi ada mustahadhah fil haid, ada imra'atun 'alaiha baqiyatut tuhrin. Ini ada istri ya, sudah punya anak barusan sudah punya anak berapa? Sudah punya anak 2. Nanya masalah, apakah istihadah itu wajib? Ya, yang keluar darah istihadah itu wajib qadha katanya. Saya jawab barusan sebelum live, ini bukan wajib qadha, wajib sholat. Kok wajib qadha? Itu wajib sholat. Terus ngapain aja sampai di qadha kok nggak sholat? Haram. Ya, dosa besar. Nah, itu akibat bodoh dalam permasalahan ilmu bab istihadah. Kita lanjut. Rabi'an, yang keempat adalah sifat-sifat darah. Sifat darah itu ada yang sawad, ini yang paling kuat, hitam. Ada merah, ada syukroh, coklat ya. Ada sufroh. Apa itu sufroh? Kuning. Ada kudroh, kiruh ya. Antara asfar dan abyad. Bahkan kadang-kadang waqad yakunu damu sakhinan waqad yakunu natinan. Ada kental dan ada juga yang bau. Nah, ini pun dihitung nanti ya. Idza arabta ma taqaddam fa'lam annal as-sahha min aqwali a'immatina asy-syafi'iyyati annal qudrah was sufrah haidun. Darah kayak keruh, keputihan ya, sejenis sufrah kuning, itu dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling asah dihukumin haid. Dihukumin apa? Dihukumin haid. Lima rawal Bukhari anna nisa kunna yab'athna li sayyidati Aisyah radhiyallahu anha bid-durjah fiha al-qursuf. Jadi ada wanita-wanita datang ke Siti Aisyah membawa sahlai lawon. Di situ ada kapasnya, di kapasnya ada kuning, itu bekas seperti darah gitu. Nah, datang ke Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, maksudnya menanyakan ini termasuk haid apa bukan? Nah, Siti Aisyah mengatakan la ta'jalna hatta taraynal qassatal baydu. Jangan terburu-buru kamu. Maksudnya jangan terburu-buru salat. Ini masih dihukumin haid. Hatta taraynal qassatal baydu. Kamu sehingga melihat al-qassah taruhlah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kapas baydo putih. Kalau kamu sudah masukkan itu putih sama sekali, kuning nggak ada, apalagi keruh nggak ada, apalagi merah sampai hitam, nah itu berarti kamu sudah suci dalam haid. Oke. Sekarang di sini ada pasal kelima dan pasal keenam. Pasal keenam sangat penting. Sekali lagi saya katakan ya, pasal keenam sangat penting. Sekali lagi saya katakan, pasal ke-6 sangat penting. Nah, pasal kelima di mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa yang hamil itu mungkin keluar darah haid. Ini kalau mau tamat dalam mazhab Syafi'i. Seperti itu. Terus kalau dalam ilmu kedokteran yang namanya darah haid itu tidak mungkin keluar ketika hamil. Seperti dua mazhab yang lain selain mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Terus memang secara ilmu kedokteran seperti itu. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i kalau mau tamatnya mungkin yang hamil kena darah haid. Gimana ini?
tidak akur dengan ilmu sekarang. Nah, ini jawabannya adalah jawaban dari Al-Imam Al-Qarafi rahimahullahu ta'ala Al-Maliki, murid daripada Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa anna jami'a wa an sairil ulama. Beliau mengatakan al-ahkam tabi'atun li dhannil mujtahid la lil waqi', bahwa hukum itu ya tabi'ah, mengikuti dhon, hasil ijtihadnya seorang mujtahid, tidak mengikuti waqi'. Waqi' itu kenyataannya bagaimana? Enggak, dia mengikuti dhonnya mujtahid. Dia tidak harus mengikuti waqi' keadaan, tidak, mengikuti dhonnya mujtahid. Seperti itu. Kita lanjut. Ya. Sadisan. Ini yang penting, sangat sekali penting. Nanti insya Allah kalau kita ada waktu kita bahas secara khusus. Ini menjelaskan naqo. Saya akan jelaskan dulu. Naqo itu apa sih? Naqo itu bersih. Artinya kalau kapas dimasukin ke farji terus dikeluarin, tidak ada bekas darah sama sekali, itu namanya naqo. Begitupun tuhurun. Tuhurun pun bersih sama. Terus apa bedanya naqo dengan tuhurun? Ya, secara lughah mungkin gak ada bedanya. Tetapi secara pemakaian bahasa, biasanya kalau tuhurun itu adalah bersihnya farji dari darah haid dan bekas-bekasnya. Pokoknya bersih. Setelah 24 jam. Setelah apa? 24 jam. Itu dikatakan tuhurun. Sedangkan naqo, ketika wanita keluar darah 2 jam saja keluar darah, di waktu yang mungkin wanita tersebut haid, ketika keluar darah maka wajib dihukumin haid, dan 2 jam keluar darahnya terus bersih. Nah, bersihnya itu tidak disebut tuhurun, tapi disebut naqo, karena belum nyampe 24 jam, hanya saja keluar darahnya di waktu yang mungkin haid, cuman belum nyampe 24 jam, yaitu paling sedikit waktu haid. Paham ya? Amin, mudah-mudahan paham. Nah, ini naqo, waktu naqo al-mutakhallil, yang berada di sela-sela antara darah haid. Misalkan kita keluar darah haid 5 jam, terus suci sehari, keluar lagi 5 jam, suci lagi, kelima lagi jam, naqo lagi, keluar lagi 5 jam, naqo lagi, begitu. Nah, itu ketika naqo'nya gimana kita? Wajib sholat gak? Paham gak maksudnya? Kita keluar darah nih, contoh ya, keluar darah dari subuh, dari jam 6, kita hitung jam 7, jam 8, jam 9, dari subuh lah, jam 5, subuh jam berapa? Jam 5 ya, jam 5, dari jam 5, jam 5 berarti jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Jam 10 udah beres. Nah, zuhur sudah bersih, asar bersih, maghrib bersih, isya bersih. Apakah sholat? Wajib sholat. Wajib sholat. Sekali lagi kita katakan, wajib sholat. Wajib sholat. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena di kita ini banyak yang gak sholat. Bahkan ini diajarkan sama kiai-kiainya. Sekali lagi, wajib sholat. Nah, ini masalahnya yang penting. Nah, terus berarti kalau tidak sholat haram. Haram. Jangan membawa qaul sahbi dan qaul laqti. Itu tidak pas kalau kita lihat majmu. Cuman kita bukan membahas kitab majmu sekarang. Ya, betul. Sekali lagi, tapi ini bukan qaul sahbi, qaul laqti. Apabila sudah adat, sudah menjadi kebiasaan. Ini perhatiin nih. Sudah menjadi kebiasaan. Wanita tersebut keluar darah misalkan 5 hari 5 malam, terus sehariannya suci, ke-6 harinya tanggal ke-6, terus 7 hari lagi terakhir keluar darah, tanggal 7-nya. Jadi cuma 6 dari 7 hari tersebut. Karena tanggal 6-nya dia nggak keluar darah. Berarti tanggal 6-nya naqo nih. Nah, dalam naqo ini ada 2 qaul. Pertama, qaul yang ditashih dan ditarjih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala,
Yang dua kaul yang dipilih oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Nanti saya sengaja didahulukan karena supaya paham. Kaul yang ditarjih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu beliau menjadikan naqo itu tetap seperti suci dan wajib sholat. Ini ketika adat. Memang kemarin begitu, kemarin begitu, kemarin begitu. Seperti itu. Wajib sholat. Sedangkan Imam Rafi'i ketika kebiasaannya seperti itu, beliau condong kepada kaul yang menyebutkan bahwa yang tadi tanggal 6 itu dihukumin haid, naqoknya dihukumin haid. Dihukumin, bukan haid. Dihukumin haid karena berada dalam sela-sela haid di waktu yang mungkin haid, maka boleh tidak sholat. Dan ini tidak boleh dipatwakan karena qaul ini adalah qaul dhaif, khilaful mu'tamad, tapi boleh diamalkan untuk wanita yang mempunyai adat seperti itu. Ya nggak harus seperti itu, pokoknya adat kebiasaan setelah ini nanti kita datang lagi, dan memang seperti itu. Nah, boleh diamalkan seperti itu. Jadi di tanggal 6 boleh tidak puasa, ya, boleh tidak sholat, seperti itu. Kalau memang kebiasaan seperti itu pun qaul dhaif. Sedangkan kiai-kiai sekarang menyebutkan tidak boleh sholat, kata qaul mu'tamad katanya, qaul sahbi. Nah ini kontradiktif sebetulnya, itu salah paham lah pokoknya. Salah paham. Lihat, idza ra'atil haidu yauman daman wa yauman naqaan, ketika wanita yang haid satu hari melihat darah, satu hari lagi melihat naqa, yaitu bersih, au sa'atan daman, atau sejam melihat darah, wa sa'atan naqaan, sejam lagi naqa bersih, wa hakadha, dan terus seperti itu. Fala khilafa fil madhhabi anna ayyamad dami haidun. Tidak ada khilaf. Lihat, garis bawahi, ya, tandai dengan stabilo, jangan pakai tip X. Fala khilafa fil madhab anna ayyamad dam haidun, bahwa ayyamud dam yang keluar darah itu haid, sudah tidak khilaf lagi. Wala khilafa, perhatikan, dan tidak ada khilaf, ya. Terus annaha, sesungguhnya perempuan tersebut yang haid, idza ra'atin naqa, ketika melihat naqa. Tadi kita sudah tahu kan naqa apa? Oke. Naqa yajibu, maka wajib alaiha, pada wanita tersebut, antal tasila, mandi, ya, mandi, wa tusalli, salat, wa tasum, puasa, wa yajuzu lizauji waqtuha, dan boleh pada laki-laki menjima istri tersebut. Kenapa? Li'anna dhahir baqa'ut tuhri wa adamu mu'awatid dam, karena zahirnya dia suci, dam tidak kembali lagi. Waqtalafu fin naqa alladhi yakunu baina damil haidi, dan ulama itu ikhtilaf di naqa yang ada di dua darah haid, yang tadi yang misah-misah darah, yang nyela-nyela, ya, yang misah-misah antara darah haid dengan naqo itu. Wal adhar annahu haidun, qaul yang mu'tamad itu dihukumin haid dengan syarat-syarat yang ada di sini, yaitu dua persyaratan, ya, dua persyaratan. Oke. Saya mohon perhatikan persyaratan ini karena sangat penting, ya, sangat penting. Pertama, alla yujawiza majmu'ud dima ma'an naqa khamsata asyara yauman. Perhatiin baik-baik. Naqa dan keluar darahnya tidak boleh melewati 15 hari. Ya, paham itu. Pasti begitu. Ya, karena ini lagi mengatakan haid kan, haid juga jangan 15 hari, ya nakonya pun sama. Begitu. Fa in jawazal khamsata asyar, apabila melewati 15 hari, wa kana muttasilan bidamin qablahu, dan keadaan darahnya muttasil, tidak terpisah dengan darah yang sebelumnya. Dari 1 sampai 15 lebih itu tidak terpisah, seperti saya tadi katakan.
fahadhihi imra'atun mustahadatun fil haid ikhtalata haiduha bituhriha. Ini namanya mustahadah fil haid. Faturaddu ila suwaril mustahadah fil haid. Kembalikanlah ke salah satu masalah mustahadah fil haid yang 7 yang bakal datang nanti di bab ke-6 di akhir. Nah, gimana kalau tidak ittisal, kepisah dulu? Contoh ya, contoh. Keluar darah wanita itu baru 14 hari, sehari lagi terakhir. Sehari dia nako. Cuman tanggal 15 nako, begitu tanggal 16 dia keluar lagi. Nah, seperti itu. Ada pisah dulu. Nah, ini namanya wa amma idzalam yatasil, apabila tidak ittisal maka disebutnya bidamin qablahu, maka fa inna hadhil mar'atu 'alaiha baqiyatu tuhrin. Ini baqiyatu tuhrin disebutnya, imra'atun 'alaiha baqiyatu tuhrin. Caranya gimana? Fatukammil baqiyata tuhri, maka berarti baru suci 1 hari. Sempurnakanlah ya darah yang keluar itu untuk menyempurnakan 15 hari yang 1 hari tersebut. Wa mazada, dan ketika lebih dari 15 hari fahuwa haidun, maka itu darah haid namanya. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas insyaallah. Nomor kedua, alla yanqusa majmu'ud dima an aqallil haidi. Yang kelima, majmu'ud dima, kumpulan darah yang keluar dari 15 hari tersebut, di dalam 15 hari maksudnya. Kumpulan darah kan keluar darah, tidak, keluar darah, tidak itu disebut naqad. Nah, ini kumpulan darahnya jangan kurang dari paling sedikit haid, yaitu 24 jam. Ketika nyampe ini 24 jam, maka yang nyela-nyela itu, yang nako itu dihukumi haid. Dihukumi. Perhatiin. Dihukumi haid. Fa idza naqasa majmu'ud dima an yaumin wa lailatin fa hadza dammu fasadin wa istihadhah. Dan darah ketika kurang dari 24 jam di dalam 15 hari berarti darahnya darah fasad dan darahnya darah istihadhah. Apa itu maksudnya dihukumi? Dihukumi darah haid. Ini disebutnya yang menghukumi naqo itu haid, hukuman haid itu disebutnya qaul sahab. Apa? Qaul sahbi. Qaulus sahbi. Qaul yang menarik naqo menjadi haid. Gitu. Sahbi. Ada qaul talfiq yang membeda-bedakan. Ya kalau lagi naqo ya naqo. Begitu. Ya suci. Begitu. Nah, ini bukan qaul mu'tamad, tapi banyak ulama seperti di Majmu' lah jelas. Nah, ketika keluar darah baru itu haid, tapi kalau naqo itu bukan haid, ini qaul talfiq. Nah, perhatiin baik-baik. Ini bisa zahirnya di puasa. Bisa zahirnya di puasa. Seperti masalah orang keluar darah sehari semalam tanggal 1. Tanggal 2 dia enggak. Tanggal 3 dia sehari semalam keluar terus begitu. Nah, saya nanya, tanggal 1 keluar darah, tanggal 2 tidak. Ketika tidak tersebut puasa kan kita? Ya, puasa jelas. Oke, puasa. Karena keluar darah. Puasa Ramadan. Nah, ketika puasa Ramadan ternyata darah ini di dalam 15 hari itu ada 24 jam. Oh, jelas 1 hari 1 malam sudah 24 itu. Yang awal juga. Nah, ketika Syawal, bulan Syawal, apakah puasa kita ini wajib diqadha? Apakah tidak? Yang mana wajib diqadha? Yang tanggal 2. Kan kita puasa. Betul, puasa kita puasa. Nah, menurut qaul sahbi, puasa kita tetap wajib diqadha karena enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena tanggal 2 itu dihukumin keluar darah haid. Karena nakonya antara 2 darah haid. Paham? Tapi menurut qaul talfiq yang dhaif itu, puasa tetap sah, tidak usah diqadhain. Sudah sah puasanya. Nah, ini qaulnya dhaif. Paham? Kalau puasa ya tetap puasa. Kalau sahbi mengatakan puasa, kalau laqati mengatakan puasa. Ini dhahir khilafnya nanti setelahnya. Paham nggak? Jadi jangan sekali-kali kalau sahbi
dijadikan untuk meninggalkan puasa dan sholat, lagi sholat. Ini salah. Lanjut. Wa ilaika amsilatan tatbikiyatan lima taqaddam. Ini adalah misal tatbiki, praktek untuk contoh untuk yang tadi kita ceritakan. Perhatiin baik-baik dalam contohnya. Di sini musannif menjelaskan luar biasa sampai 4 contoh. Setelah 4 contoh ini sampai 29 beres kita belajarnya. Perhatikan baik-baik. Pertama, law ra'at salasata ayyamin daman wan qata. Wanita melihat darah 3 hari. 3 hari keluar darah maksudnya. Terus putus, tidak keluar darah 3 hari. Tanggal 1, 2, 3. Tanggal 1 wanita nih. Summa ja'aha ba'da dzalika fil ashir wan qata. Terus datang lagi tanggal 10, putus lagi. Nah, perhatiin baik-baik. Pas salah satul ayyamil ula, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, wal ashir dan tanggal 10 itu haidun bila khilaf, hukumin haid. Ya, sudah 24 jam lebih 1 hari juga. Ini apalagi 4 hari, tanggal 1, 2, 3, 4, 10, 4 hari. Haid bila khilaf, betul. Nah, antara tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 9 itu naqo kan? Nah, bagaimana itu? Wan naqo alladzi bainahuma. Naqo yang ada di antara tanggal 3 dan tanggal 10 itu juga dihukuman haid karena mengikuti 2 darah tersebut menurut kaul yang mu'tamad, kaul yang adhar. Kenapa? Karena dalam darah tersebut tawafur, ya, sempurna syarat-syarat yang tadi. Darahnya tidak lebih dari 15 hari dan tidak kurang dari 24 jam. Oke? Faham dah insyaallah. Amin. Kedua, contoh kedua. Lau ra'at piyaumin sittata sa'at wan qata. 1 hari kita melihat darah hanya 6 jam saja. Summa fil yaumil khamis ra'at asyrata sa'atin wan qata. Terus di hari kelima kita melihat darah lagi 10 jam. Berarti 10 tambah 6 berapa? 16. Belum nyampe 24. Sudah segitu. Dalam waktu 15 hari itu cuma itu saja. Tidak keluar lagi. Kalau sudah keluar dari 15 hari ya jangan dihitung. Jangan dihitung. Itu sudah nggak bakalan disebut darah haid itu kalau sudah 15 hari keluar lagi darah walaupun 24 jam. Fal jamida mustihadatin. Maka semuanya darah istihadah. Yang 16 jam itu darah istihadah. Kenapa? Ya karena kurang dari 24 jam. Paling sedikit haid. Lianna majmu'ad dima naqasa 'anil yawma wal, karena kumpulan darah itu kurang dari 24 jam. 3. Lau ra'at sab'ata ayyamin daman wan qata. Ketika wanita melihat darah 7 hari terus putus. 7 hari terus putus. Wah, luar biasa nih. 7 hari nih. Summa ja'ahadam bisa disa asyara wasabi asyara. Terus datang lagi tanggal 16 dan tanggal 17. Wan qata, terus putus aja darah. Perhatiin ada 2 nih, Bang. Cuman lebih dari 15, kan 16 ke 17. Oke? Lanjut. Padamul awal haid. Darah yang awal itu haid. Terus nakonya gimana? Antara tanggal 7 sama tanggal 16. Kan tadi keluarnya 7 darah, berarti tanggal 8 suci, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah ini yang nako ini yang tadi barusan disebut gimana itu? Dihukumnya haid apa enggak? Ya enggak. Kenapa enggak? Karena sudah keluar dari 15. Lingkungan 15 hari dari pertama keluar darah itu. Oke? Makanya di sini sebutan li'anna naqo lam yakun baina damai haidin. Karena nakonya tidak terjadi antara 2 darah haid. Karena darah kedua ya bukan darah haid. Kenapa bukan darah keluar dari 15? Kan paling banyak darah haid itu 15 hari dari awal keluar. Oke. Terakhir keempat, sudah ini beres. Mohon diperhatikan.
Lau ra'at asyrata ayyamin wan qata, ketika wanita melihat 10 hari darah terus inqita. Summa jaa'a damu ba'da samaniyati ayyamin min qita'ih. Terus setelah 10 hari itu datang lagi darah 8 hari dari putusnya. Berarti perhatiin, laurat asyrata ayyamin wan qata. Terus datang lagi darah 8 hari dari qata tersebut. Summa ja'am ba'da samaniyati ayyam, perhatiin. Terus datang darah setelah 8 hari. Perhatiin, setelah 8 hari. 10 hari keluar darah. 10. Setelah 8 hari, berarti tanggal berapa? Tanggal 18. Keluar darah selama 12 hari, terus putus. 18 tambah 12 berapa? 30 ya? Insya Allah lah 30. Jangan kebanyakan mikir. Nah, maka fal asyratul ayyamil ula haid, 10 yang pertama ya jelas itu darah haid. Uang masih ada dalam 15 hari. Pasti lebih dari 24 jam. 10 hari terus-terusan keluar. Nah, terus yang 12-nya itu setelah 8 hari apa? Wal ithna asyara yaumadamin fala yumkinu ja'alu haidun. Tidak boleh dijadikan haid semuanya. Kenapa? Kan tadi suciannya baru 8 hari. Sedangkan sucian itu harus 15 hari. Wa inna mahadhil mar'atu 'alaiha baqiyatut tuhrin. Ini disebutnya imra'atun 'alaiha baqiyatut tuhrin. Imra'ah 'alaiha baqiyatut tuhrin tuh harus diambil yang tadi keluar darah, dipakai menyempurnakan yang 8 hari itu supaya menjadi 15. 8 kalau pengen jadi 15 tambah berapa berarti? 8 tambah 8 berapa? 16. 8 tambah 7 berarti ya. Ya ambil yang 12 tadi, taruhlah 7 aja, 7. Yang 7 dari yang 12 bukan darah haid. Untuk menyempurnakan, sisanya darah haid. Jadi 12 ambil 7 berapa? 5 berarti ya. 5 berarti darah haid. Yang 7-nya itu darah istihadah, darah pasang. Untuk menyempurnakan yang 8 hari. Fatukammilu baqiyata tuhriha, sempurnakanlah sisa suciannya, dan yang tambahnya yang 5 hari itu adalah haid, hanya haid baru. Fa fi hadhil mas'alah ta'khudhu minad damil jadid sab'ata ayyamin. Ya, ambil 7 yang tadi 12 hari. Karena untuk menyempurnakan yang 8 hari takmilatan li aqalli tuhri bainal haidataini. Wa ma baqiya, sisanya yaitu 5 hari haidun jadid. Itu haid yang baru. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di WA. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya mengakhiri ini pengajian, saya mau katakan mohon untuk para peserta yang ada ghairah pada ilmu untuk membeli kitabnya ya. Kalau tidak ya silahkan hubungin Fauzi di sini, karena takut nggak ada di mana-mana, kita bisa beli ya di sini ada di toko 88, kita bisa beliin. Yang keduanya, yang poin-poin penting mohon ditandain. Yang ketiga, banyak orang itu yang tidak mengerti dalam pengajian online. Padahal pengajian online ini kadang-kadang lebih afdol daripada pengajian musyafahah. Ya, daripada pengajian musyafahah. Maksudnya lebih afdol itu apa? Contoh ya, maaf. Kita tahu kalau kita kitab jurumiyah sama alfiyah afdal mana sih? Kalau kita paham semua, afdal paham jurumiyah, afdal paham alfiyah. Ya alfiyah lah, karena alfiyah lebih sempurna, betul nggak? Betul. Tapi kalau kita mengkaji alfiyah kepada teman kita yang belum seberapa paham ilmu nahunya, sedangkan kita mengkaji jurumiyah kepada orang yang paham seperti Syekh Fuzi Kunati kalau sekarang, dan ulama-ulama yang lain yang masyhur, maka jauh lebih utama mengkaji jurumiyah dibanding alfiyah. Karena siapa? Bukan masalah jurumiyah alfiyahnya, masalah gurunya. Begitupun ngaji online. Kita ngaji kitab ngaji online dari orang yang ahli, begitu.
dibanding ngaji musyafahah bagi orang yang enggak ahli, itu lebih baik ngaji online. Seperti itu. Bukan saya mengatakan ahli, tapi saya sudah mulazamah dan memarasah kitab ini selama 5 tahun. Mudah-mudahan diberikan kemanfaatan, ngajinya diberikan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab.